Salam jumpa kembali saudara sekalian di rumah. Saya Pastor John Turing datang dari Paroki Satu Simon Petrus Gembala Sungguh Minasa. Acara renungan hari ini tanggal 28 September 2020. Kita mulai dengan tanda salib berdiri dahulu. In Patris et Filii et Sancti. Amin. Saudara sekalian, hanya kita percaya bahwa Yesus itu ada dan Yesus cukup peduli pada kita, dan iman kita diteguhkan oleh renungan ini. Tema renungan kita hari ini adalah menghadapi kepahitan hidup, perlu bersikap penuh percaya seperti anak kecil. Ya. Saudara sekalian, ada beberapa poin yang kita perlu renungkan pada hari ini. Yang pertama adalah kisah seorang kaya yang penuh percaya akan Tuhan. Kitab suci menunjukkan kisah seorang yang amat kaya, yaitu Ayub. Kekayaan yang dia miliki luar biasa diukur dari standar sekarang ini. Sangat luar biasa. Artinya tidak gampang memiliki jumlah kekayaan yang besar itu pada zaman lampau. Hewan yang demikian besar, ya tidak gampang. Ini kekayaan yang sungguh membuat iri siapapun. Ayub bukan saja kaya raya, tapi juga memiliki keluarga idaman. Anaknya banyak, 7 laki-laki, 3 perempuan. Ya. Pada zaman lampau, di mana banyak penyakit yang luar biasa, di mana tidak ada obat, maka punya banyak anak itu yang sangat luar biasa, ya. Pada zaman lampau, luka kecil saja karena tidak ada penisilin, orang bisa mati. Ya. Maka kalian keluarga Ayub, bila lihat dari segi kekayaan dan jumlah keluarga, benar-benar merupakan sesuatu yang sangat dahsyat. Dia jenis orang yang sangat beruntung. Kemudian kita juga menunjukkan bahwa Ayub sungguh saleh, bahwa dia senantiasa menjaga agar anak-anaknya senantiasa berada dalam berkat Tuhan. Ini idamannya, kita suka yang seperti itu. Bagi orang sekaya Ayub, mempersembahkan korban yang perbabakan rutin buat keluarganya itu bukan masalah. Dia orang kaya. Kitab Ayub benar-benar menyajikan pribadi seorang yang sungguh keluarga terberkati. Ya. Poin yang kedua adalah, apa kalau orang hanya bisa percaya Tuhan kalau dia kaya, dan kalau tidak kaya tidak bisa percaya lagi? Ya, tentu saja setiap orang suka seperti Ayub, kaya seperti Ayub. Orang-orang akan memandang bahwa hidup beragama dan saleh amat mudah bila orang sungguh berada dalam kemakmuran hidup dunia ini. Kaya, saleh dan terkenal dan diberkati Tuhan merupakan impian setiap orang. Namun tak semua orang ternyata bisa berada dalam situasi seperti itu, seperti Ayub, ya. Tidak semua orang. Menjadi pertanyaan adalah, bisakah seseorang beriman teguh pada masa kini bila tidak memiliki harta benda apapun, bila miskin? Dia ternyata orang biasa-biasa saja, apakah masih bisa beriman seperti Ayub? Ini memang merupakan pertanyaan yang sangat besar, ya, bagi manusia yang muncul dalam kitab Ayub sendiri. Pertanyaan juga muncul di mulut iblis, di mulut iblis kalimat itu. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub akan takut kepada Allah? Iblis yang bilang. Yang poin ketiga, setan itu iri dan sengaja menyerang hingga Ayub kehilangan segala hal, ya. Iblis menunjukkan secara konkret watak manusia. Masihkah bersyukur dan masih setia pada Allah kalau kehilangan segala hal? Bila mengalami duka dan setapa, iblis memastikan bahwa bila manusia kehilangan segala-galanya, dia tidak akan percaya kepada Tuhan. Itu menurut iblis. Dengan kata lain, kesalehan seseorang itu tidak bisa dilihat dari hal-hal lahiriah saja atau tampilan lahir orang ini saleh. Tidak. Hidup iman seseorang itu dilihat dari bagaimana dia berjuang di tengah-tengah kepahitan. Tak berarti bahwa hidup makmur tidak pantas, bukan. Hanya mau ditunjukkan bahwa kemakmuran bukanlah segala-galanya, bukanlah ungkapan bahwa seseorang itu diberkati Tuhan atau dekat dengan Tuhan. Itu yang justru mau ditunjukkan dalam kisah Ayub ini. Melalui kata-kata yang ditaruh pada mulut iblis. Ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti akan mengutuk engkau di hadapanmu. Dengan kata lain, iblis menghendaki agar iman Ayub diuji dalam pencobaan.
Tuhan izinkan iblis mengganggu, tetapi iblis tidak punya hak atas nasib Ayub. Itu saja. Yang berikut, apakah Ayub menyalahkan Tuhan dengan nestapa? Tidak. Ayub ternyata memang mengalami musibah yang mendadak, dan sekejap hilang semuanya, harta dan keluarganya. Dan tentu saja diharapkan Ayub mengutuki Tuhan. Jadi demikian, ya, dia kehilangan harta benda, dia akan mengamuk oleh karena kehilangan harta benda, kehilangan reputasi. Orang seperti itu bisa terjadi, ya. Ketika hal ini hilang, maka orang akan mempersalahkan siapapun dan mungkin bahkan mengutuk dirinya sendiri. Tapi yang terjadi dengan Ayub, sebuah reaksi di luar dugaan yang harus menjadi pelajaran buat kita semua. Ayub menyadari bahwa dia masuk ke dalam dunia ini tanpa apapun yang dia miliki. Dan wajar, apabila orang meninggal tentu akan tidak membawa apapun. Ayub malah memuji Tuhan, Sang Pencipta. Pertanyaannya adalah, bagaimana orang bisa memiliki iman seperti itu? Ini namanya iman anak kecil, percaya penuh. Yesus menunjukkan kepada para muridnya, menyambut Tuhan seperti menyambut seorang anak kecil. Artinya, kita harus memiliki iman akan Tuhan sepenuhnya, tanpa mempertanyakan efek iman itu dalam hidup. Seperti seorang anak yang tak pernah menanyakan kebaikan orang tuanya. Dia tidak pernah tanyakan. Dia terima begitu saja bahwa orang tuanya baik. Dia terima begitu saja bahwa orang tuanya pasti urus dia. Itu anak kecil. Bagi kita, cukuplah berada dalam Tuhan. Dan kita lakukan tugas kita tiap hari dengan penuh percaya. Kadang-kadang kita pertanyakan misalnya, apakah Tuhan sungguh mengampuni dosaku? Apakah Tuhan sungguh berbelas kasih kepada saya? Kita perlu pertanyakan itu sebenarnya. Cukup bahwa kita lakukan pekerjaan kita dengan penuh kasih untuk memuliakan namanya, dan sesama kita bisa merasakan akibat baiknya. Yang berikut, kita tidak pernah iri sedikit pun. Seorang anak takkan pernah pertanyakan tentang kebaikan Tuhan terhadap orang lain. Tidak pernah pertanyakan. Untuk seorang anak, maka sikap kita adalah bersyukur kepada Allah untuk segala hal yang kita dapatkan. Kita bersyukur bahwa Allah tunjukkan kemuliaannya melalui siapapun. Kita hanya percaya bahwa Allah itu baik, dan kita tunjukkan di dalam perbuatan kita bahwa semuanya kita lakukan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur bukan karena kita mendapatkan, melainkan karena kita percaya bahwa Allah itu baik dan penuh kasih. Amin. Dalam Yesus Kristus, terpuji nama Yesus, supaya kita diberkati oleh Tuhan sepanjang hari ini. Saudara, tetaplah teguh dalam iman. Dan Yesus itu ada, Dia baik, Dia melihat kita, Dia peduli kita. Saya Pastor John sering datang daripada Kisah Gembala sampai Simon Petrus Gembala Minasa. Kita jumpa lagi kembali pada kesempatan berikut.